Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini materi pelajaran kita adalah pengolahan dan penyajian makanan dengan kompetensi dasar adalah sup. Di sini yang kita bahas adalah sup kontinental untuk kelas 11 tata boga. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu pengertian sup, yang kedua fungsi sup, yang ketiga komposisi sup, yang keempat macam-macam sup, dan yang kelima adalah porsi sup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian sup. Kata sup itu berasal dari kata soupe dari bahasa Prancis yang berarti bermacam-macam bahan makanan yang ditambahkan kaldu atau cairan. Atau ada yang menyebutkan juga sup adalah cairan yang terbuat dari daging, ayam, ikan, atau sayuran. Menggunakan isi atau tidak, dan dapat dihidangkan sebagai appetizer, dan dapat juga fungsi sup ini bisa sebagai main course atau berkedudukan sebagai main course. Apa fungsi sup? Fungsi sup yang pertama adalah untuk membangkitkan selera makan dalam porsi kecil. Dalam porsi kecil ini fungsi sup sebagai pengantar makanan berikutnya, jadi sebagai appetizer. Fungsi yang kedua untuk menetralkan rasa tajam dari full appetizer. Jadi setelah makan salad yang kecut-kecut itu yang rasanya asam tajam, kemudian makanan yang berikutnya ini adalah sup untuk menetralkan rasa tajam tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga ini adalah sebagai penyela untuk makanan berikutnya. Sambil menunggu hidangan yang berikutnya, ini makan sup terlebih dahulu. Berikutnya adalah komposisi sup. Komposisi sup ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu adalah bahan dasar, yang kedua adalah bahan pengisi, yang ketiga adalah bahan pengental, dan yang keempat adalah bahan pemberi rasa dan aroma. Baiklah, kita bahas satu persatu komposisi bahan sup tersebut. Komposisi yang pertama itu adalah bahan dasar sup. Sebagai bahan dasar untuk sup ini adalah stok atau kaldu. Enak tidaknya sup ini tergantung dari stok atau kaldu yang dibuat, Kemudian komposisi yang kedua itu adalah bahan pengisi sup. Diberi atau tidaknya bahan pengisi dari sup, ini tergantung dari jenis sup tersebut, karena ada sup yang tanpa menggunakan bahan pengisi. Yang penting jika menggunakan bahan isi, potongannya harus rapi, indah, menarik, dan kombinasinya harmonis. Kombinasi warnanya harmonis, satu dengan yang lainnya sesuai, Kemudian sebagai bahan pengisi ini dapat berasal dari nabati, ini dari bermacam-macam sayuran, dapat juga berasal dari hewani, ini bisa dari daging, unggas, hasil laut, atau hasil olah laut juga bisa. Kemudian komposisi yang berikutnya adalah bahan pengental sup.
bahan pengental ini hanya untuk sup kental saja ya. Jadi yang menggunakan bahan pengental ini adalah untuk sup kental saja ya. Sebagai bahan pengental sup ini bisa menggunakan roux ya, puree dari sayuran atau buah ya, kemudian susu, krim, telur ya, birmani atau liaison ya. Bahan pengentalnya. Yang berikutnya adalah bahan pemberi rasa dan aroma. Sebagai bahan pemberi rasa dan aroma pada sup ini adalah lada dan garam ya. Kemudian sekarang penggolongan sup ya. Penggolongan sup dibedakan menjadi dua ya, menurut temperaturnya dan menurut atau berdasarkan tingkat kekentalan. Menurut temperaturnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu sup panas atau hot soup, yang kedua sup dingin atau cool soup ya. Nah, berdasarkan tingkat kekentalannya ini ada 4 ya. Yang pertama ada clear soup atau thin soup. Yang kedua thick soup atau sup kental. Yang ketiga special soup. Yang keempat national soup atau nationality soup ya. Apa itu clear soup ya? Clear soup atau thin soup atau potato ya, itu adalah sup encer clear ya, yang terbuat dari kaldu daging, ikan atau ayam yang ditambahkan sayuran dan tanpa bahan pengental ya, yang dihidangkan sebelum makanan pokok atau makanan utama, jadi sebagai hidangan pembuka atau appetizer. Yang berikutnya adalah sup kental yang cream soup ya. Ini cream soup itu adalah sup kental yang bahan pengentalnya adalah roux atau dapat juga liaison ya. Kemudian sup kental berikutnya ada puree soup atau potek ya, yang menyebutnya potek, adalah sup yang dikentalkan dengan menambah sayur-sayuran yang dihaluskan atau di blender ke dalam stok, dan sayuran itu ya, sayuran yang di blender tadi itu merupakan bahan utama dari sup tersebut. Apabila bahan atau sayuran yang digunakan itu mengandung sedikit zat pati, biasanya ditambah dengan puree kentang atau spring onion ya, atau dapat juga ditambahkan bahan penggantinya ya. Yang berikutnya adalah special soup ya, atau sup yang mempunyai ciri khusus ya. Special soup adalah sup yang metode pembuatannya tidak dapat dimasukkan dalam metode tertentu, jadi khusus sup khusus ya. Yang terakhir adalah nationality soup ya, itu adalah macam-macam sup yang merupakan spesifik atau ciri khas suatu negara. Itu masing-masing negara mempunyai nasional sup sendiri. Misalnya sup yang dari Prancis itu French onion soup, yang dari Italia itu minestrone soup ya, kemudian yang dari Inggris itu contohnya chicken broth ya, kemudian yang Jerman itu contohnya liver dumpling ya. Indonesia ini soto Madura ya, yang terkenal itu adalah soto Madura. Kemudian untuk Spanyol ini ada gazpacho ya, gazpacho andalus itu ya. Kemudian Hongaria itu goulas soup ya. Itu adalah macam-macam contoh nasional soup. Kemudian sekarang berapa porsi sup ya? Penyajian atau porsi sup itu tidak sama. Hal ini disesuaikan
Sedangkan untuk keperluan sehari-hari, jika sup itu dijadikan sebagai appetizer, itu disajikan sebanyak 250 cc. Sedangkan bila sup ini disertai main course ya, sebagai main course yang tanpa atau yang ada dessertnya, ini porsinya 500. Dan jika sebagai main course tapi tanpa ada dessertnya, ini porsi sup 750 sampai 1000 cc. Ya, demikianlah tadi materi tentang sup kontinental. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita berjumpa lagi untuk materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.